Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 6? Bertemu kembali pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 5 pembelajaran 4 subtema 1 dengan materi tematik PPKN dan Bahasa Indonesia kelas 6. Dan sebelum dimulai, silahkan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jangan lupa kalian melakukan pembiasaan seperti hanya kalian melakukan pembiasaan di sekolah seperti tatap muka. Mengingatkan kembali akan 3M di mana kalian selalu lakukan yang pertama adalah selalu mencuci tangan setelah kalian melakukan kegiatan apapun. Kemudian yang kedua, selalu pakai masker ketika kalian keluar. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Baik, anak-anak, kita akan bahas tentang tema 5 pembelajaran 4 subtema 1 dengan materi tematik PPKN Bahasa Indonesia kelas 6. Kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini bahasa Indonesia, mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup dan sebagainya. Kemudian kompetensi dasar untuk PPKN, menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya pembelajaran 4, tahukah kamu bahwa kerja keras merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha? Baik, ada sebuah teks, mari kita bahas bersama. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat Reja Nur Hilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga di tengah himpitan ekonomi keluarga. Suatu hari, Reja mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reja adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang, penghasilan yang diperoleh Reja menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak teks kerja keras yang berbuah kesuksesan, kalian amati isinya tentang apa, tokohnya siapa, kemudian apa isi dari cerita tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan, di antaranya yuk kita bahas bersama. Apa yang melatar belakangi Reja Nur Hilman memulai wirausaha keripik singkong? Jawabannya adalah karena terlahir dari keluarga yang kurang mampu dan himpitan ekonomi juga untuk membantu ekonomi keluarga. Pertanyaan yang kedua, apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reja Nur Hilman? Jawabannya, dalam meraih kesuksesan diperlukan kerja kreatif dan keyakinan serta ide-ide. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika kamu adalah Reja Nur Hilman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus mengembangkan usahamu? Jawabannya, jawabannya ini hanya referensi saja. Kalian bisa menambahkan referensi yang di sini ya. Jika saya adalah Reja Nur Hilman, yang saya lakukan untuk mengembangkan usaha adalah dengan melakukan inovasi baru. Produk yang saya buat seperti membuat varian rasa keripik singkong yang baru, yang lebih banyak, dan kemasannya pun dibuat lebih menarik lagi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apa yang menjadi kunci sukses Reja Nur Hilman? Jawabannya adalah kesuksesan Reja adalah kerja keras dan keyakinan. Pertanyaan nomor 5. Apakah kamu pernah menerapkan sikap kerja keras dalam kehidupanmu? Jelaskan. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, sama juga ini sebagai bahan referensi kalian. Karena yang namanya sikap kerja keras setiap orang tidak akan sama. Kalian boleh menambahkan referensi di sini dengan pengalaman kalian masing-masing. Dan kalian bisa bekerja sama bertanya kepada orang tua.
Nah, jawaban untuk nomor 5, iya, pernah. Ketika kita menginginkan sesuatu hasil yang lebih baik dan mungkin kesuksesan satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda-beda. Menjadi siswa yang baik akan selalu bekerja keras supaya mendapatkan nilai yang terbaik dan minimal kerja keras itu dalam mendapatkan nilai tidak di bawah KKM. Karena keberhasilan dan kesuksesan orang dikembalikan lagi kepada kemampuan dirinya sendiri. Selanjutnya, apakah kamu pernah mengamati berbagai kegiatan wirausaha yang ada di sekitarmu? Apakah kamu tahu bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usaha mereka? Sama halnya dengan pertanyaan yang tadi, di sini memberikan hanya referensi saja. Karena setiap orang referensinya akan berbeda. Begitupun hanya kalian ya. Kalian ini hanya sebagai referensi saja untuk membuka kalian untuk beride yang lain ketika jawabannya seperti ini. Nah, jawabannya adalah pernah saya melihat wirausaha ayam pedaging. Pemilik usaha tersebut mengawali usahanya menjadi maklun ayamnya dari pengusaha orang lain. Obat-obatan, bibitnya, dan pada saat panen nanti akan berbagi hasil dengan pemilik bibit, obat-obatan, pakan ternaknya. Namun berjalannya waktu dan kerja keras dan kegigihan sekarang menjadi pengusaha sukses, menjadi pengusaha sendiri, bahkan membuat bahan pakan sendiri, membeli bibit sendiri tanpa harus menghutang kepada orang lain. Nah, di sini kalian membuat jawaban untuk pengamatan berbagai kegiatan wirausaha yang ada di sekitarmu. Kalian bisa bertanya kepada mereka yang berwirausaha. Jadi kalian referensinya akan lebih banyak. Selanjutnya, nah, kamu akan melakukan wawancara kepada pemilik usaha kecil yang ada di sekitarmu setelah pulang sekolah. Nah, kalau misalnya kalian akan melakukan wawancara, kalian bisa mencari wirausaha kecil. Contohnya ada misalnya pedagang warung atau apapun yang ada di sekitarmu. Kemudian kalian cari tahu informasi bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usahanya dan sikap apa saja yang mereka terapkan dalam menjalankan usaha. Kalian bisa mewawancarai para wirausaha di sekitar kalian, contohnya warung bakso, bisa warung buah-buahan, bisa warung pecel. Di sekitar kita banyak seperti itu. Bagaimana mereka bisa menjadi wirausaha yang terus berkembang. Contohnya ada warung bakso yang bisa membuka beberapa toko bakso atau bisa membuka layanan warung bakso lebih dari 3 atau lebih dari 5. Kemudian ada warung buah. Ya, warung buah di situ banyak yang berkembang. Mereka banyak berjualan di beberapa tempat cabangnya. Nah, kalian belajar untuk mewawancarai. Di sini hanya sebagai referensi saja, bukan hasil atau jawaban yang memang ini pas untuk sesuai dengan lingkungan kalian. Jawabannya, iya, saya pernah mewawancarai warung bakso 99 yang berjualan sudah lebih dari 10 tahun. Omsetnya per hari bisa menghabiskan lebih dari 100 mangkok mie bakso per hari. Dengan harga per mangkoknya adalah ada yang 15.000 sampai 19.000. Tidak pernah sepi pengunjung, setiap hari buka pukul 12 sampai dengan pukul 9 malam. Mereka bercerita dulu adalah pedagang keliling dan mengambil atau menjajakan baksonya punya dagangan orang lain. Tetapi dengan kerja kerasnya, sekarang dagang baksonya punya sendiri dan mampu mengontrak tempat untuk berjualan. Nah, dari beberapa pertanyaan, silakan kalian belajar untuk mengidentifikasi atau mewawancarai para pengusaha yang ada di sekitar lingkungan kalian. Selanjutnya, tuliskan juga bagaimana kamu menghargai keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu. Jawabannya, ya, kita harus menghargai keragaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Beberapa cara menghargai keberagaman ekonomi yaitu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Menghormati orang yang bekerja. Kemudian yang kedua, selalu membeli produk-produk lokal sebagai hasil usaha saudara kita sendiri.
Kemudian yang ketiga, tidak menghina dan merendahkan apapun mata pencaharian orang lain yang ada di sekitar kita. Nomor 4, menghargai berbagai pekerjaan orang lain. Dan kelima, membiasakan mengkonsumsi makanan lokal. Nah, selanjutnya, apakah kamu masih ingat contoh-contoh formulir yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, kita masuk lagi ke pembahasan tentang formulir. Di sini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan formulir dan di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Pertanyaannya yang pertama, sebelumnya kamu telah belajar tentang formulir? Iya, betul. Kita sudah belajar ya di pembelajaran 3. Apa saja yang kamu ketahui tentang formulir? Jawabannya, formulir merupakan selembar kertas yang berisi identitas diri yang digunakan untuk tujuan tertentu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan kamu biasanya menggunakan formulir? Jawabannya, ketika contohnya mendaftar sekolah baru, mendaftar di puskesmas, dan ketika akan mengikuti lomba. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang harus kamu tuliskan dalam formulir? Diskusikan jawabannya, kalian ada di rumah bersama orang tua. Baik, jawabannya adalah 1, yang dituliskan dalam formulir yaitu identitas diri kita. Kemudian tujuan mengikuti suatu kegiatan. Tujuannya apa? Kita mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tanda tangan dan nama jelas. Nah, di rumah referensi ini bisa kalian diskusikan bersama orang tua kalian. Baik, untuk pembelajaran 4, bagaimana kalian sudah paham? Baik, materi untuk pembelajaran 4 sampai di sini. Kita ketemu kembali di pembelajaran 5. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.